Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alivia Nur Aini Nawausanah Winarka dengan NIM 202111297. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi usul fikih dan yang berjudul Ta'arud al-Adillah atau disebut juga dengan pertentangan antar dalil. Pengertian ta'arud ada tiga, yaitu menurut bahasa, menurut istilah, dan menurut terminologi. Menurut bahasa, ta'arud berarti takabul dan tamanu atau bertentangan dan sulitnya pertemuan. Menurut istilah, ta'arud adalah bertentangnya suatu hukum dengan hukum yang lain yang menghendaki sebuah ketetapan yang sama pada satu waktu. Menurut terminologi, pakar usul fikih, ta'arud mempunyai beberapa pengertian. Pertama, Asy-Syaukani dalam karya memutalnya Irsyad al-Fahul menjelaskan berarti salah satu dari dua dalil menunjukkan pada hukum suatu peristiwa tertentu, sedangkan dalil yang lain menunjukkan hukum yang berbeda dengan itu. Yang kedua, Al-Qudlari menjelaskan ta'arud ialah bila maksud suatu dalil bertentangan dengan maksud dalil yang lain. Selanjutnya adalah contoh ta'arud. Yang pertama, terdapat ayat yang mewajibkan kita membuat wasiat untuk orang tua dan kerabat. Terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 178. Namun di lain pihak, hadis melarang wasiat itu kepada ahli waris. Yang contoh kedua, terdapat dua ayat dalam Al-Quran yang secara zahir nampak berlawanan. Salah satu ayat yang dimaksud menjadikan iddah wanita yang tinggal mati suaminya adalah 4 bulan 10 hari, baik wanita tersebut sedang hamil ataupun tidak, seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 234. Sedangkan ayat yang kedua membatasi waktu berakhirnya iddah wanita yang hamil, yaitu sampai melahirkan, baik wanita tersebut statusnya ditinggal mati suaminya ataupun karena cerai, sebagaimana dalam surat At-Tolaq ayat 4. Dengan melihat kedua ayat tersebut, berarti telah terjadi dua nas atau dalil yang saling bertentangan dalam pandangan mujtahid. Yang perlu digarisbawahi dari contoh-contoh di atas, bahwa ta'arud hanya muncul karena keterbatasan kemampuan seseorang mujtahid dalam memahami dalil-dalil yang ada, bukan karena memang antar dalil terjadi pertentangan, sebagaimana yang akan saya uraikan. Sebab di dalam syariat ini tidak ada yang namanya pertentangan. Selanjutnya adalah 5 ketentuan ta'arud. Yang pertama, adanya dua dalil. Yang kedua, keduanya memiliki martabat yang sama. Yang ketiga, keduanya berbeda. Yang keempat, berkenaan dengan masalah yang sama. Yang kelima, menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu. Selanjutnya adalah tempat-tempat yang diduga terjadi ta'arud. Sekelompok ulama ahli usul fikih memandang bahwa ta'arud tidak bisa terjadi di antara dua dalil yang sama-sama qat'i. Karena jika terjadi pertentangan di antara dua dalil yang sama-sama qat'i, maka akan menimbulkan berkumpulnya dua hal yang saling berlawanan dan menetapnya dua hal yang saling bertolak belakang pada satu orang mukallaf. Perlu diketahui bahwa dua dalil yang sama-sama qat'i itu bersifat yakin dan nyata, sebab tidak logis manakala dilakukan tarjih antara hal yang sudah maklum dengan hal yang sudah maklum lainnya, sesuai dengan Az-Zuhali 213b 453. Az-Zuhali memberi penjelasan yang lebih mendetail bahwa pembatasan tempat yang diduga terjadi ta'arud pada dalil-dalil yang zani saja adalah tindakan sewenang-wenang, karena yang namanya ta'arud hanyalah terjadi pada sisi zahirirnya saja, seperti halnya ta'arud terjadi pada dalil-dalil yang zani, maka juga terjadi pada dalil-dalil yang qat'i. Yang perlu diperhatikan bahwa ta'arud itu mungkin muncul dari dalil yang bersifat fi'iliyah atau perbuatan, seperti dalil yang menunjukkan bahwa Nabi berpuasa pada hari Sabtu. Kemudian ada dalil lagi yang menyatakan bahwa pada hari itu Nabi juga berbuka. Kejadian seperti ini tidak bisa disebut dengan ta'arud. Hukum ta'arud atau cara mengatasi ta'arud. Ada dua metode, yang pertama metode Hanafiyah dan yang kedua metode Sa'fiyah. Yang pertama metode Hanafiyah yaitu terbagi jadi beberapa. Yang pertama, nasah. Dari metode ini, seorang mujtahid harus melacak sejarah dari kedua nas, dan ketika sudah diketahui mana yang telah dahulu datang dan mana yang datang kemudian, maka nas yang datang kemudian hukumnya menasah yang terdahulu. Contohnya seperti pertentangan terjadi dalam dua ayat iddah surat Al-Baqarah ayat 234 dengan surat At-Talaq ayat 4. Ada tiga bentuk nasah, yaitu nasah hukumnya saja, bacaannya tetap ada. Kedua, nasah bacaannya saja, hukumnya masih berlaku. Yang ketiga, nasah bacaan dan hukum sekaligus. Selain tiga bentuk nasah di atas, ada dua bentuk lagi yang tidak kalah pentingnya, yaitu nasah tanpa pengganti dan nasah yang dengan pengganti yang lebih berat. Metode Hanafiyah yang kedua. Kedua ini adalah tarjih.
Tarjih adalah menguatkan salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan berdasarkan beberapa qarinah yang mendukung ketetapan tersebut. Para ulama ushul fikih sepakat bahwa pada dasarnya tidak terdapat perlawanan pada dalil nas. Perlawanan tersebut hanyalah didasarkan pada pandangan mujtahid dari segi zahir nas. Jadi, pertentangan tersebut hanya bersifat zoni, bukan qot'i. Jalan penyelesaiannya adalah lewat tarjih, dengan berpegang pada yang terkuat dan meninggalkan yang lainnya. Meskipun terdapat perbedaan cara pentarjihan terhadap dalil nas yang berlawanan, namun pada prinsipnya diamalkan adalah yang lebih kuat. Ketika al-jam'u wa at-tawfiq atau metode kompromi. Al-jam'u wa at-tawfiq yaitu mengompromikan dalil-dalil yang bertentangan setelah mengumpulkan keduanya. Hal ini berdasarkan kaidah mengamalkan kedua dalil lebih baik daripada meninggalkan atau mengabaikan dalil yang lain. Yang keempat, tasakut al-dalain. Tasakut al-dalain adalah langkah terakhir mujtahid yang berarti menggugurkan kedua dalil yang bertentangan dan mencari yang lebih rendah. Misalnya, ada pertentangan antara dua ayat, sedang tata cara sebelumnya sangat sulit dipakai, maka langkah yang harus ditempuh adalah mengambil keterangan yang lebih rendah dari Al-Quran, yaitu sunnah. Syafi'iyah dalam mengurai ta'arud. Pertama, kompromi antar dalil yang kontradiktif dengan cara yang bisa diterima. Langkah yang pertama ini perlu mendapat perhatian, mengingat bahwa jika memungkinkan dilakukan kompromi meski dengan sebagian cara, maka mengamalkan kedua dalil tersebut hukumnya menjadi sebuah keharusan dan tidak boleh melakukan tarjih. Kondisi-kondisi yang memungkinkan untuk mempergunakan dua dalil secara bersama-sama. A. Apabila kedua hukum yang bertentangan itu bisa dibagi, maka dilakukan dengan cara pembagian dengan sebaik-baiknya. B. Apabila hukum yang bertentangan itu sesuatu yang berbilang, maka memungkinkan untuk mengamalkan kedua dalil. C. Apabila hukum dari masing-masing kedua dalil itu bersifat umum yang mengandung beberapa hukum. Metode Syafi'iyah dalam mengurai tardul yang kedua, mentarjih. Di antara dua dalil, seorang mujtahid dituntut untuk mengamalkan dalil yang paling kuat menurut hasil pencariannya. Ketiga, menasah. Salah satu dalil membatalkan salah satu hukum yang dikandung kedua dalil tersebut dengan syarat harus diketahui mana dalil yang pertama kali datang dan mana yang datang kemudian. Dalil yang datang kemudian inilah yang diambil dan diamalkan. Yang keempat, menggugurkan kedua dalil yang berkontradiksi. Kedua dalil berkontradiksi tidak diamalkan, akan tetapi mengamalkan dalil selain keduanya. Am, kas, mutlak, muqayyad, dan nasah, mansub. Am dan kas. Am adalah lafal yang menghabiskan atau mencakup segala yang pantas baginya tanpa ada pembatasan. Adapun macam-macam am ada tiga. Yang pertama, am tetap pada keumumannya. Am ini tidak mengandung kekhususan seperti dalam surat Kahfi ayat 49. Kedua, am yang dimaksud khusus seperti dalam surat Ali Imran ayat 173. Yang ketiga, am yang dikhususkan. Am macam ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, misalnya dalam surat Al-Baqarah ayat 187. Kedua, mutlak dan muqayyad. Mutlak adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat tanpa suatu takyid atau pembatas. Sedangkan muqayyad adalah lafal yang menunjukkan suatu hakikat dengan qayd atau batasan, yang menunjukkan suatu hakikat tanpa sesuatu takyid atau pembatasan. Para ulama telah bersepakat bahwa apabila ada lafal mutlak mempunyai perbedaan hukum dengan lafal yang muqayyad, maka pengertian lafal yang mutlak tidak dapat disesuaikan dengan lafal yang muqayyad, meskipun keduanya mempunyai sebab yang sama, kecuali apabila ada indikasi atau qarinah atau dalil lain yang tersendiri. Ketika nansah mansukh. Menurut istilah, nasah ialah mengangkat atau menghapuskan hukum syara dengan dalil hukum syara yang lain. Nasah dibagi menjadi dua macam, yaitu nasah sharih ialah nasah yang menyatakan dengan jelas bahwa hukum yang dimansukh telah habis masa berlakunya. Kedua, nasah dimi ialah mengganti salah satu dari dua nasah yang saling berlawanan dan keduanya tidak dapat dikompromikan. Kaidah usul tasyiriyah dan usul lugawiyah. Kaidah usul tasyiriyah. Kaidah usul tasyiriyah ini adalah kaidah-kaidah bertalian dengan tujuan dan dasar-dasar syara dalam menetapkan hukum. Prinsip utama dari kaidah-kaidah tasyiriyah adalah berkisar upaya untuk memelihara jiwa syariat Islam dalam menetapkan hukum untuk terwujudnya keadilan, kebenaran, persamaan, dan lain sebagainya. Kaidah-kaidah itu antara lain: A. Tidak boleh bagi seseorang yang berkuasa terhadap milik orang lain tanpa izin atau pemberian kekuasaan dari orang yang bersangkutan. B. Hukum itu bisa berubah dengan berubahnya zaman, tempat, dan situasi. C. Kepicikan itu perlu ditingkatkan.
D. Kemudaratan itu perlu dihindari atau dihilangkan. E. Semua urusan itu tergantung motivasinya. F. Kesulitan itu membawa kemudahan. Dan G. Keyakinan itu tidak dihilangkan oleh yang syar'i. Kedua, kaidah usul lugawiyah. Yang dimaksud kaidah lugawiyah adalah kaidah yang dirumuskan oleh para ulama berkaitan dengan maksud dan tujuan ungkapan-ungkapan bahasa Arab yang lazim digunakan oleh bangsa Arab itu sendiri, baik yang terdapat dalam ungkapan-ungkapan sastra seperti syair, prosa, dan lain sebagainya. Dari penelitian ini, mereka menyusun kaidah-kaidah dan ketentuan-ketentuan yang dapat dipergunakan untuk memahami nas syariat secara tepat sesuai dengan pemahaman orang Arab sendiri, terutama sekali ketika wahyu diturunkan. Kaidah-kaidah itu antara lain: A. Pada dasarnya pengertian dari suatu kalimat adalah hakikatnya. B. Bila pengertian hakikat tidak dapat diterapkan, maka dialihkan kepada pengertian majazi. C. Bila kalimat itu tidak diartikan atau menurut arti yang semestinya, maka ia dianggap kosong saja. D. Pada dasarnya kalimat perintah itu menunjukkan wajib. E. Perintah terhadap sesuatu berarti perintah juga terhadap cara-cara yang mengantarkan kepada sesuatu tersebut. F. Pada dasarnya kalimat larangan itu menunjukkan haram. G. Perintah yang datang sesudah larangan menunjukkan kebolehan saja atau bukan wajib. Sekian dari saya penjelasan mengenai materi ini. Jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam menjelaskan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.